Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maryam Siful Rahma dengan NIM 210210117. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah otonomi daerah. Selamat menyaksikan. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan otonomi daerah di Indonesia. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang apa sih itu otonomi daerah. Jadi, menurut Benyamin Hosen, otonomi daerah adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Di sini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang sentralisasi dan desentralisasi. Jadi, sentralisasi itu adalah pengaturan kewenangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri. Sedangkan, desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Baiklah, selanjutnya kita masuk dalam sejarah perkembangan otonomi daerah. Menurut Sufianto, pada tahun 2020 dalam jurnal Akademia Praja Era Kolonial, pada tahun 1903, Belanda mengeluarkan desentralisasi daerah untuk mengelola keuangan sendiri, namun kewenangan daerah tidak netral. Kemudian, 1922, pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan baru mengenai administrasi. Muncullah sebuah provinsi, kabupaten, kota, dan kelompok masyarakat. Sistem otonomi daerah Belanda hanya untuk kepentingan penjajahan saja, agar daerah tidak mengganggu kolonial dalam meraup kekayaan di Indonesia. Yang kedua, era Jepang. Meski hanya waktu dalam 3,5 tahun, ternyata pemerintah Jepang banyak melakukan perubahan yang cukup fundamental. Pembagian daerah masa Jepang jauh lebih tertinggi ketimpangan pembagian daerah negara Belanda. Yang pertama, awalnya dibagi menjadi beberapa wilayah, yaitu Sumatera di Bukit Tinggi, Jawa dan Madura dengan kedudukan di Jakarta, serta wilayah timur seperti Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku. Kedua, pemerintahan daerah hampir sama sekali tidak memiliki kewenangan. Penyebutan otonomi daerah pada masa itu bersifat menyusahkan. Terakhir, struktur administrasi lebih lengkap apabila dibandingkan dengan pemegang Belanda. Ada presiden, kepala dusun, RT, dan RW. Sistem administrasi tersebut yang kemudian diwariskan ke pemerintah Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Kemudian selanjutnya pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Pada Orde Lama, untuk menyusun kembali pemerintahan daerah di Indonesia, pemerintah mengeluarkan penetapan Presiden nomor 6 tahun 1999 dan penetapan Presiden pada tahun 1960. Peraturan tersebut mengatur tentang pemerintahan daerah. Daerah otonomi tersebut dibagi menjadi 3 tingkatan daerah, yaitu Kota Raya, Kota Madya, dan Kota Praja. Selama Orde Baru berlangsung, pemerintah pusat mempercepat pengawasan atas pemerintahan di berbagai dari pelaksanaan atau mode tanggung jawab pemerintah pusat. Dalam era tersebut dikenal 3 jenis pengawasan, yaitu pengawasan preventif, represif, dan pengawasan umum. Oke, selanjutnya yang terakhir. Pada masa era reformasi, pemerintah telah mengeluarkan 4 kebijakan tentang otonomi daerah, yaitu pertama, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Kedua, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perkembangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dan yang kemudian ketiga, direvisi ke Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Yang terakhir, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Otonomi daerah di daerah reformasi menjadi jawaban dari persoalan otonomi daerah di daerah Orde Baru, seperti masalah desentralisasi politik, administratif, dan desentralisasi ekonomi. Sumber yang saya baca dari repositori, ada 3 rumusan visi otonomi daerah. Yang pertama politik, kemudian ekonomi, dan yang terakhir sosial dan budaya. Pertama ada politik.
proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintah daerah yang dipilih secara demokratis memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintah yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas dan juga akan memelihara mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggungjawaban publik. Selanjutnya, ekonomi dan sosial. Visi otonomi daerah di suatu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah yang mengembangkan kebijakan regional dan lokal. Visi yang ketiga yaitu visi sosial dan budaya. Otonomi daerah harus dikelola sebaik-baik mungkin demi menciptakan dan juga memelihara harmonisasi sosial. Dari sumber yang saya baca, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah terbagi menjadi 5. Yang pertama, prinsip kesatuan, kemudian prinsip real dan tanggung jawab, kemudian ada prinsip penyebaran, kemudian prinsip keserasian, dan prinsip pemberdayaan. Nah, dari situlah yang dimaksud dengan otonomi daerah, yaitu daerah diberikan kewenangan dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam pemerintahan, pelayanan peningkatan, peran serta prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi.